Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Siti Walidah, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Inilah program acara kolaborasi komunikasi lintas bidang oleh praktisi edisi Rabu 8 Juli 2020. Senang sekali saya, Aprilia Ahmad, akan menemani sahabat PKU hingga 1 jam ke depan. Sahabat PKU dimanapun Anda berada, acara kolaborasi ini insya Allah akan selalu hadir di setiap hari Rabu pada pukul 4 sore hingga 5 sore. Program ini dapat sahabat PKU saksikan langsung melalui YouTube channel RSPKU Muhammadiyah Gamping atau melalui Instagram Live @PKU-Gamping. Bagi yang ingin bertanya, sahabat PKU yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp di nomor 0274 649 9726 atau melalui DM Instagram saat live Instagram melalui @PKU-Gamping. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan dijawab narasumber pada segmen terakhir nanti. Sahabat PKU yang berbahagia, kondisi pandemi yang masih terjadi hingga saat ini pasti menjadikan kekhawatiran masyarakat tersendiri. Seperti kita ketahui, saat ini masyarakat sudah melakukan aktivitasnya. Ada yang sudah mulai bekerja atau ada yang sudah bosan melakukan aktivitas di rumah saja. Nah, kekhawatiran masyarakat ini adalah bagaimana menjaga saluran pernafasan yang sehat di tengah realita baru ini. Untuk menjawab keresahan sahabat PKU sekalian, di sini telah hadir bersama kami Dr. Ardorisha Saptati Fornia, spesialis paru, Magister Kesehatan. Apa kabar dokter? Sehat ya dok? Sehat ya. Nah, kalau di PKU Dr. Ardorisha ini kita panggil dengan nama kerennya Dr. Popi. Jadi nanti ke depannya kita akan panggil Dr. Popi gitu ya dok ya. Gitu ya. Gini dok, kita lihat di sini di masyarakat ini mereka sudah melakukan aktivitas, sudah keluar dari rumahnya, sudah ada yang bersepeda, ada yang sudah bekerja juga. Tapi mereka resah dok, gimana sih caranya menjaga kesehatan saluran pernafasannya gitu dok. Nah, untuk menjawab keresahan ini, tolong dong dok kita dipaparkan mengenai bagaimana cara untuk menjaga kesehatan saluran pernafasan. Monggo dok. Jadi kalau untuk menjaga saluran pernafasan di musim pandemi ini memang Mbak April nomor 1 ya, wajib sekali kita meningkatkan imunitas daya tahan tubuh kita. Meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh itu caranya macam-macam, dari nutrisi yang masuk kepada tubuh kita, buah-buahan, sayur, kemudian istirahat yang cukup, air putih, dan memang dianjurkan sekali tidak boleh stres. Jadi kita memang dengan pandemi ini harus kan memang harus kembali lagi, aktivitas harus kembali, tapi bagaimana supaya kita nggak gampang kena virus, gimana supaya kita tidak ada dampak ke diri kita pribadi ataupun keluarga yang ada di rumah. Jadi memang nomor 1 harus menjaga daya tahan tubuh kita. Tidak ada khususnya kalau paru ini tidak ya. Intinya kalau imunitas seseorang itu baik, diharapkan anggota tubuhnya juga akan ikut baik. Nah, dan sekarang dari dahulu kala awal pandemi ini selalu digalakkan untuk membiasakan diri dengan satu, misalnya memakai masker, karena kita menghindari terjadinya droplet ya, karena memang tingkat penularan COVID ya, penularan COVID ini kan memang dari droplet. Walaupun ada 1 hari yang lalu memang ada dari WHO menyebutkan dari airborne disease ya. Dari droplet, nah itu yang harus kita jaga. Prinsipnya droplet adalah percikan dahak. Itu bisa dihindari dengan ya nomor 1 menggunakan masker. Nah itu yang menurut saya itu akan melindungi paru kita. Karena memang pada
pasien-pasien atau penderita COVID yang membuat dia berbahaya adalah kalau memang fungsi parunya yang terserang. Seperti itu. Menggunakan masker, social distancing, ya jaga jarak seperti kita ini nih, ya. Terus kemudian jangan lupa selalu cuci tangan, ya. Menggunakan alat pelindung, kacamata itu boleh ya dianjurkan supaya kita tidak gampang untuk melakukan pergerakan refleks, misalnya kita mau kucek mata atau apa, yang nggak sengaja hidungnya gatal, ngupil atau apa seperti itu. Ini kan anak sekolah juga sepertinya sudah mau mulai masuk, Dok. Nah, dari ada yang menganjurkan untuk menggunakan face shield itu ya, Dok ya. Menggunakan face shield, tapi kok saya lihat di luaran itu mereka menggunakan face shield tapi tidak menggunakan masker. Nah, itu benar apa enggak ya, Dok ya, kalau kayak gitu, Dok ya? Jadi prinsipnya face shield ini adalah alat pelindung percikan yang akan kita keluarkan atau orang keluarkan ke kita ya, sebenarnya itu pelindung. Kalau face shieldnya sebenarnya bisa benar-benar melindungi sampai bawah ya seperti itu, karena percikan itu kan dia droplet itu tidak jatuh ke tidak terbang set ke atas, tidak ya, dia kan jatuhnya ke bawah. Nah itu kan akan sangat mungkin tanpa masker dia pakai face shield terus ada droplet yang jatuh di meja, dia ngomong atau apa, dan itu akan ternyata itu pasien COVID atau dia sebagai ada penyakit COVID, itu kan akan menularkan ke orang lain. Jadi kurang tepat kalau menggunakan face shield, tidak menggunakan masker karena memang droplet tadi jatuhnya ya seperti itu. Gitu. Terus tadi ya, Dok ya, kan tips pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah masker. Nah, ketika kita sudah menggunakan masker, kemudian kita sudah nutrisinya sudah bagus. Nah, kita masuk di kerumunan, apakah itu berbahaya atau boleh dianjurkan atau bagaimana, Dok? Prinsipnya kerumunan ini pasti akan lebih dari 5 orang, 10 orang. Kalau itu sebenarnya tidak direkomendasikan terlalu berkumpul dengan orang yang banyak. Beberapa tergantung ya, karena berbicara di Jogja sendiri tingkat COVID ini ya kalau kita bilang yang ada terus nih positif, ada berapa. Tapi memang kan tidak terlalu yang tinggi sekali ya. Tidak mengerikan gitu tidak ya. Tidak mengerikan, maksudnya bisa sampai 500 satu hari kan tidak, insya Allah semoga jangan sampai ya. Nah pada prinsipnya kalau memang suatu daerah, nah kadang-kadang pemerintah daerah juga mempunyai aturan. Boleh berkumpul tapi hanya kurang dari 10 orang, 20 orang, ada social distancing ya silahkan. Kadang kita kan juga harus ada melakukan edukasi, anak-anak mau masuk sekolah seperti sekarang ini, sekolah-sekolah sudah menerapkan nomor 1 sampai 20 jam sekian, 21 sampai, itu mereka sudah membantu program pemerintah. Jadi memang itu harusnya seperti itu, jadi tidak boleh kalau bergerombol tanpa adanya jarak, tanpa adanya masker itu tidak direkomendasikan. Jadi begitu ya, Dok ya. Boleh asal sesuai dengan protokol gitu ya, Dok ya. Yang pertama harus sesuai dengan protokol. Betul. Dan harus selalu update nih peraturan dari daerah itu seperti apa, daerahnya itu kejadiannya itu seperti apa. Ya, karena itu kan ada zona gitu. juga ya, zona merah, ini hitam, ini hijau, ini kuning. Nah kalau mungkin kalau zona hijau sudah mulai turun, angka kejadiannya sudah mulai tidak ada, dapatkan 0 sekian minggu, mungkin bukan, sudah mulai hampir tidak ada ya. Nah itu kan sudah lain lagi aturannya, mungkin sekolah sudah diperbolehkan. Tapi kalau misalnya kalau Jogja kan masih ada tanggap daruratnya masih diperpanjang sampai dengan 31 Juli, ya kita hormatilah, sama-sama kita jaga supaya bisa turun sangat bebas ya, maksudnya pengennya zona hijau ya biar cepat kembali biar normal ya. Nah, berakhir ya, Dok ya. Betul, insya Allah. Iya. Itu ada tips-tips yang menarik dari Dokter Poppy tadi, menjaga imunitas, makan, minum air putih yang banyak, makan buah-buahan, kemudian olahraga ya, Dok ya. Olahraga berarti ini yang sepedaan itu nggak masalah ya, Dok ya. Prinsipnya olahraga itu dianjurkan, tetapi tidak dengan banyak orang. Nah, yang kita lihat sekarang ini kan bersepeda rame. Nah, itu kan kita tidak tahu dia dari mana, kumpulnya sama siapa aja. Nah, itu yang tidak direkomendasikan sebenarnya. Silahkan bersepeda ya, misalnya sama keluarga, sama anak, sama suami, sudah habis olahraga ya sudah pulang gitu loh. Tidak, kan karena banyak habis bersepeda, yuk makan sini kumpul-kumpul lagi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Pada saat makan tidak menggunakan masker, ngobrol, nah itu yang
khawatirnya kalau ada yang sebagai karier atau pembawa itu yang bisa menularkan kepada yang lain. Jadi olahraga dianjurkan, tapi kalau bisa yang tidak berkelompok, sendiri saja ya begitu. Iya. Berarti intinya protokol ya dok Iya, ya, protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak Jaga gitu ya jarak, dok ya. Sahabat PKU yang berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan beberapa tips dari Dokter Poppy agar kita dapat menjaga kesehatan saluran pernafasan. Sahabat PKU yang berbahagia, tadi kan biar kita sehat. Agar tidak sakit. Nah, jika sahabat PKU di antara sahabat PKU sekalian ada yang sakit dan terpaksa harus berobat ke rumah sakit, tidak mau ngantri lama di rumah sakit, pengennya yang cepat-cepat aja. Ada nih tips dari kami, dari rumah sakit kami, ada aplikasi online dari rumah sakit kami, yaitu PKU Gamping Online. Nah, dari PKU Gamping Online itu caranya gampang, cukup sahabat PKU sekalian menyediakan handphone saudara sahabat sekalian. Untuk yang menggunakan Android bisa mendownload aplikasi melalui Play Store. Dicari saja PKU Gamping Online, nanti akan ketemu kemudian di-download gitu ya dok ya. Terus nanti dari aplikasi itu silakan ditekan, nanti di situ akan ada informasi-informasi. Nah, dari informasi tersebut ada jadwal dokter. Jadwal Dokter Poppy juga ada di sini, terupdate selama 3 bulan di sini. Jadi jika sahabat PKU sekalian mau periksa, saya mau periksanya sebulan lagi. Ternyata pasien rutinnya Dokter Poppy, saya mau kontrol bulan depan. Biar saya nggak usah repot-repot untuk daftar pas hari H. Nah, sahabat PKU bisa cek di situ di jadwal dokter itu. Itu nanti di situ akan ada 3 bulan di situ. Tinggal klik, terus kemudian masukkan nomor rekam medis baru dan tanggal lahirnya pastinya. Nanti kemudian booking untuk tanggal yang diharapkan. Kemudian untuk yang menggunakan iPhone bisa melalui aplikasi browser sahabat PKU sekalian, kemudian klik pkugamping.com/daftar. Nah, di situ nanti akan muncul aplikasi PKU Gamping Online itu. Sama nanti munculnya bisa booking untuk 3 bulan ke depan. Gitu. Nah, untuk yang sakit dan mau berobat. Nah, selanjutnya ada info yang menarik dari rumah sakit yang saya sampaikan kepada sahabat PKU dimanapun Anda berada, bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping memberikan layanan screening drive-thru untuk rapid test dan swab test. Nah, pemeriksaan ini berfungsi untuk mengetahui kemungkinan seseorang terjangkit virus COVID. Jadi antibodinya ya dok ya untuk rapid test itu untuk mengetahui seseorang itu ada virus apa enggak. Nah, itu melalui rapid test ini. Nah, itu dengan harga yang cuma-cuma yaitu Rp300.000 saja. Nah, untuk swab test kita dengan harga Rp2.300.000 saja. Pelayanan dilakukan pada jam 8 sampai jam 14. Nah, untuk ada harga spesial nih untuk guru, dosen dan pelajar serta santri itu hanya Rp225.000. Itu dokter. Nah, masuk ke segmen selanjutnya nih dok. Kita main mitos dan fakta dok. Kayak yang di tempat-tempat lain itu ada mitos dan fakta. Nanti saya akan menyebutkan sebuah pernyataan, dokter silahkan menjelaskan itu mitos atau fakta beserta penjabarannya. Ya. Gitu ya dok ya. Baik. Yang pertama, penderita asma tidak boleh berolahraga. Mitos. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos.
Alasannya apa, Dok? Karena kan pada prinsipnya asma itu adalah inflamasi, peradangan yang sifatnya kronis pada saluran nafas tapi masih reversible, masih bisa balik sendiri. Nah, orang-orang asma itu biasanya terjadi penurunan fungsi paru. Nah, kalau tidak berolahraga bagaimana kapasitas fungsi parunya mau ditingkatkan? Jadi sebaiknya berolahraga, tetapi ada memang step atau tahapan yang harus dilakukan. Karena asma sendiri kan ada stepnya ya, step 1, step 2, step 3, step 4. Ya semakin berat, kadang memang ada exercise induced asma. Gara-gara olahraga asma saya kambuh. Oh mungkin itu kata prinsip orang masyarakat jadi berasumsi. Asumsi bahwa kalau olahraga nanti asma saya kambuh. Nah, padahal ada caranya supaya bagaimana asmanya tidak kambuh. Nah, memang olahraga untuk asma dipilih, tidak semua memang bisa dilakukan. Tidak akan yang naik turun karena akan berpengaruh pada kapasitas fungsi parunya. Jadi memang pada orang asma dianjurkan olahraga yang sifatnya stabil sebenarnya. Seperti apa? Berenang, sepeda statis ya, yang treadmill. Jadi yang kecepatannya tetap stabil aja. Karena berarti tidak membuat penderita asma itu dia menggeh-menggeh gitu ya, Dok? Betul. Dan kemudian kalau memang pada asma yang dok saya setiap olahraga pasti sesek. Nah, kita akan menyarankan karena ada obat-obat kontrol asma yang bisa digunakan setengah jam atau 1 jam sebelum exercise. Jadi tidak muncul menggeh-menggehnya. Jadi dia bisa kuat mengikuti olahraga. Tapi memang olahraganya harus dipilih. Ya enggak bisa kalau olahraganya asal gitu ya, asal ini aero gitu. Ya punya naik turun. Tapi pada prinsipnya karena tadi asma itu sifatnya reversible, jadi tergantung ya kekuatan seseorang pasien A, B, C dan D sama tingkat derajat asmanya. Jadi enggak bisa kita samakan yang A sama dengan D, enggak. Jadi kadang yang A masih bisa aerobik mungkin, masih bisa main sepak bola masih karena memang ada derajatnya. Tergantung kalau misalnya asmanya terkontrol ya silakan olahraga gitu ya, Dok, ya. Iya. Itu yang pertama, Dok. Yang kedua, berenang di laut dapat menyembuhkan penyakit saluran pernafasan nih. Banyak nih orang-orang yang terkena asma pagi-pagi itu dibawa ke laut gitu. Betul sekali. Itu mitos atau fakta? Iya, mitos atau fakta, Dok? Kalau menurut saya itu mitos ya. Nah, cuman memang kan katanya. Jadi ilmu katanya susah ya. Iya. Kamu kalau sesak katanya. Tapi mungkin ya belum pernah ada penelitian kenapa pada orang-orang yang punya inflamasi penyakit paru ke pantai itu bisa membuat baik ya, membuat sesaknya berkurang. Entah adakah hubungan garam. Udah kalau di laut kan kandungan garam tinggi ya. Entah memang ada hubungan garam sama saluran nafas, saya kurang tahu karena memang belum ada basic penelitiannya. Tetapi kalau kita cermati dan kita amati kenapa pada banyak yang kalau ke pantai enak, mungkin memang lebih rileks, dia berjalan menghirup udara yang lebih bersih dan sudah istilahnya kayak mensugestif dirinya. Baik, bisa sehat, nah seperti itu. Faktor liburannya ya, faktor berarti. Rekreasi ya, relaksasinya gitu. Karena memang kan kalau kita sakit itu kalau kita rileks, kita kok mendapat enak ya saya kalau jalan-jalan ya udah dilakukan terus akan lebih baik seperti itu. Mungkin itu yang menjadikan masyarakat itu di pantai itu jadi baik. Betul, karena polusi juga nggak ada kan, yang dihirup udara yang segar, di bawah pohon, olahraga bisa lari-lari, melihatnya juga pemandangan yang cukup indah. Jadi yang rileks semuanya ya otot-otot nafasnya, ya matanya, ya pikirannya. Seperti itu ya. Selanjutnya, Dok. Cuaca dingin dapat memperparah penderita penyakit pernafasan. Ya, ini sebenarnya fakta bisa ya, karena memang penyakit pernafasan itu memang kan nanti dibagi lagi akut sama kronis, penyebabnya alergen atau non alergen. Nah, kalau pada penderita penyakit paru yang inflamasi kronis, misalnya kita berbicara asma atau PPOK yang dulunya punya riwayat alergi. Nah, kalau pasien-pasien tersebut atau orang-orang tersebut mempunyai riwayat alergi terhadap udara dingin, itu akan semakin pencetus. Nah, itu pencetus. Kalau pencetus ya sesaknya bisa kambuh. Betul. Berarti ya itu tadi tergantung orangnya. Tergantung. Iya, jadi kalau kita bilang ini mitos, karena ada beberapa pasien saya yang asma lebih senang udara dingin. Kalau dingin asma saya enggak kambuh, dokter. Tapi kalau sudah panas,
Nah, karena mungkin memang dia alergen untuk suhu udara, kelembapan udara sekian dia tidak nyaman. Itu yang mengakibatkan terjadi reaksi peradangan atau mengeksaserbasi munculnya asma. Berarti tergantung masing-masing manusianya ya. Yang keempat dok, mitos atau fakta. Menghirup uap obat-obat herbal dapat memperlancar saluran pernafasan. Mitos atau fakta dok? Sepertinya belum ada penelitiannya, jadi memang ya saya bilang mitos ya. Obat-obat herbal dihirup, ya kan? Iya. Bekerjanya di mana? Saya nggak tahu kalau berbicara obat herbal. Tapi beda nih kalau Mbak April bilang dok, obat asma yang di nebulizer, ya itu saya bisa menjelaskan karena memang ada yang di fungsinya untuk membuka saluran nafas. Ada evidence base-nya. Ada evidence base-nya. Tapi kalau obat herbal dihirup, obat apa nih yang mau dihirup? Saya tidak tahu. Jadi ya saya kalau bilang membuat itu saluran nafas jadi baik. Jujur memperlancar dok. Memperlancar ya mungkin bukan saluran nafas, mungkin bagian atas. Kalau itu ada terjadi penyumbatan misalnya pilek atau rinitis alergi itu yang bersin-bersin terus. Jadi kalau dia menghirup yang ada mentolnya ya mungkin akan jadi lega. Tapi hanya bukan pengobatan ya. Betul, saluran nafas atas ya. Kalau berbicara saluran nafas bawah menghirup herbal kok belum pernah ada evidence base-nya. Jadi saya tidak bisa berbicara itu benar atau tidak. Ya. Karena kita di sini berbicara saluran pernafasan, itu saluran pernafasan atas dan bawah. Itu harus saling berhubungan ya dok. Nggak bisa satu-satu ya bisa. dok. Kalau atas kan memang punyanya dokter THT ya. Kalau bawah punyanya teman-teman dokter paru. Ya, seperti itu. Itu dok. Yang terakhir ini dok, mitos atau fakta, penyakit asma akan sembuh dengan sendirinya. Nah, jawabnya ini susah ya. Itu dok. Karena memang prinsipnya penyakit asma sembuh dengan sendirinya tidak mungkin ya. Artinya asma itu tadi kembali seperti kata saya di awal. Asma itu adalah peradangan yang sifatnya inflamasi saluran pernafasan yang sifatnya kronis nih. Nah, cuman tadi kan ada gradingnya tuh, ada stepnya 1, 2, 3, 4. Jadi ada beberapa pasien yang satu tuh saya nggak pernah kambuh kok dok, udah 30 tahun tapi baru sekarang kambuh. Nah itu yang menandakan bahwa memang karena pada penderita asma saluran nafas itu artinya yang misalnya dia sempit nih, dia bisa balik lagi sendiri tanpa dikasih apa-apa karena itu memang grade-nya masih ringan. Jadi mungkin asumsi masyarakat bisa sembuh sendirinya, tapi kalau secara teori atau kesehatan asma nggak bakal sembuh, tapi asma bisa dikontrol dengan obat-obat kontrol asma. Obat kontrol asma pun ada yang dipakai kalau memang hanya kalau sesak saja. Kalau perlu ya dok. Betul. Jadi memang kadang asumsi masyarakat nih, saya nggak pernah sesak udah berapa puluh tahun tiba-tiba saya sesak. Nah itu tadi saya bilang tetap asma nggak bakal pernah hilang seumur hidup kalau dia memang punya asma ya. Cuman bisa dikontrol sampai level yang paling minimal. Harapan kita dia ya udah pakai obatnya kalau sesek, kalau nggak sesek nggak usah dipakai. Harapan kita bisa sampai seperti itu. Iya, berarti mengontrol. Terkontrol. Ya, jadi asmanya terkontrol. Intinya pengobatan asma itu adalah mengontrol. Agar tidak terjadi serangan. Betul, ya, tidak terjadi eksaserbasi. Itu. Nah, itu mitos faktanya udah selesai dok. Ini ada sedikit pertanyaan dok. Asma itu bisa nggak sih terjadi karena keturunan atau penyakit saluran pernafasan itu bisa nggak sih terjadi karena keturunan gitu? Karena ada beberapa pasien yang berkata kalau orang tuanya itu kena asma dan dia kena asma, terus ada enggak dari keluarganya itu enggak ada yang asma, tiba-tiba kok dia asma gitu. Itu dong. Ya, kalau untuk asma memang ada yang faktor genetik sama non genetik ya. Jadi yang ada internal sama eksternal. Jadi kalau memang internal ya memang sudah ada keturunan, kemungkinan besar kita akan menderita asma ada. Atau setidaknya misalnya orang tua kita atau nenek kakek kita ada yang asma, bisa jadi kita tidak asma tapi kita punya dapatnya alergi atopi ya, prinsipnya atopi. Atopi itu ya bisa saja alergi kulit, gatal-gatal atau rinitis bersin terus tapi dia tidak pernah sesak nafas, itu ada. Tapi ada juga memang asma yang didapatkan dari karena faktor lingkungan. Tapi jadi memang dulu tidak apa-apa, nggak ada keturunan kok tiba-tiba gejalanya sekarang menyerupai seperti orang asma, itu ada. Jadi memang faktor eksternal ada, tapi biasanya orang-orang yang dapat asma pada saat usianya sudah dewasa seperti itu pasti ada bakat atopi, pasti ada bakat alergi. Begitu. Bakat ya dok. Bakat, pasti ada bakat alergi.
Terus ada nggak sih dok bekas pasien TB paru nantinya dia akan menjadi pasien asma gitu dok? Ada penyakit penyerta lainnya bawaan setelah TB itu ada nggak sih dok? Jadi kalau berbicara penyakit paru nih TBC setelah pengobatan, ternyata setelah pengobatan pasien sudah sembuh, tetapi ada lesi di paru yang menyebabkan adanya obstruksi. Obstruksi itu adalah sumbatan saluran nafas yang tidak bisa sempurna membuka. Jadi memang ada sindroma kumpulan gejala obstruksi, sindroma kumpulan gejala saluran pernafasan akut pos TBC, ada SOPT ya. Nah itu gejalanya menyerupai asma. Cuman memang kadang dokter menjelaskan ini asma, loh kok bisa asma? Padahal ini muncul akibat sequel bekas TB-nya. Keluhannya sama kayak asma. Cuman kadang dokter itu kan membahasakan biar apa sih yang pasien gampang. Biar paham. Biar paham. Karena tidak semua pasien itu tingkat pendidikannya semua tinggi, enggak kan ada yang rendah, ada yang enggak sekolah. Jadi tapi kalau kita bilang karena asumsi saya itu asma, sesek asma semua sesak itu adalah asma. Tapi yang penting kita sudah tahu ini adalah sindroma obstruksi pasca tuberkulosis. Mengi juga, sesek juga, ada yang seperti itu. Jadi ya sequel dari TB ya bisa gejalanya hampir menyerupai orang asma. Itu ya, hampir menyerupai ya, iya. Dok, ya, tapi tidak dikatakan itu sebagai asma. Tidak, ya. cuman memang tidak salah ya kalau saya bilang tidak salah. Kadang kita menjelaskan gampangnya ke pasien ini seperti asma bu. Nah kadang persepsi saya asma. Kenapa? Jadi ibu harus pakai obat ini secara rutin karena kita harus edukasi supaya tidak terjadi kerusakan lagi yang tambah parah, misalnya biar seperti paham itu. pasiennya. Iya. Selesai dok, mitos atau faktanya. Okay. Tapi nanti kita masih ada segmen selanjutnya dok. Segmen netizen bertanya, praktisi menjawab. Tapi sebelumnya kita akan iklan dulu. Stay tune, sahabat PKU.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Kami dari instalasi pelayanan jantung terpadu memiliki fasilitas pelayanan sebagai berikut: IGD, Poliklinik, ICU, Cath Lab. Bentuk pelayanannya kegawat daruratan jantung, rawat jalan, rawat intensif, dan angioplasti atau koroner angiografi, perikardiosintesis, BPM, dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan diagnostik antara lain ekokardiografi, treadmill test, dan Holter monitoring. Demikian fasilitas dari instalasi pelayanan jantung terpadu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, kembali lagi di acara kolaborasi komunikasi lintas bidang oleh praktisi. Masih bersama Dr. Poppy di sini. Dok, kita sampai di penghujung acara nih, Dok. Tapi masih ada satu segmen lagi. Netizen bertanya, praktisi menjawab. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan, Dok. Dari WhatsApp yang masuk ke kami, dari YouTube, live YouTube-nya kita, terus kemudian dari direct message-nya @PKU Gamping. Baik. Saya bacakan satu-satu ya, Dok ya, pertanyaannya ya, Dok ya. Yang pertama mau bertanya nih, Dok. Ya. Kenapa? Saya alergi dingin. Iya. Setiap udara dingin hidung saya langsung mampet dan perih sekali. Setelah itu meler-meler. Saya sering minum obat dexamethasone. Apakah itu berbahaya, Dok? Berbahaya, sangat berbahaya. Jadi memang dexamethasone itu kalau kami bilangnya obat dewa ya, karena dia bisa digunakan pada penyakit apa saja. Tapi dexamethasone itu adalah salah satu golongan kortikosteroid, antiinflamasi. Bisa digunakan sebagai anti alergi ya, makanya dia pakai kan kalau dipakai dexa, karena tadi dia bisa dipakai di mana saja. Penyakit-penyakit apa saja tidak sedikit yang menggunakan dexamethasone. Tapi kalau dia penanya tersebut sering alergi ya, kita anggap itu alergi rinitis saluran nafas bagian atas, itu sangat salah kalau dia menggunakan dexamethasone. Berarti sangat tidak tepat. Pilihannya tidak langsung di dexamethasone Tidak boleh, ya, Dok ya? Tidak boleh. Karena itu oral, obat yang diminum melalui mulut, kemudian itu akan mempunyai efek sistemik. Efek sistemiknya itu tidak akan pernah hilang kalau sudah muncul. Seperti bullneck, lehernya menyerupai kerbau, membesar, tebal, moonface, mukanya menjadi bulat. Itu kalau sudah terjadi seperti itu tidak akan pernah bisa
baik lagi. Cushing syndrome sudah nggak akan pernah bisa baik lagi. Itu ya dok Iya. ya. Itu efek samping dari corticosteroid Corticosteroid. yang di dalam hal ini adalah dexamethasone. Jadi dia tidak boleh digunakan secara terus menerus. Iya betul. Gitu ya, Harus Dok? pakai resep dokter sebenarnya ya. Harus resep dokter. Harus. Cuman memang dexamethasone itu masyarakat itu masih bisa membeli bebas. Iya. Dan memang efeknya sangat cepat baik. Karena kan orang kalau sakit pengennya cepat baik ya. Tapi jalan pintasnya salah itu. Saya tidak setuju. Jadi tidak boleh dia menggunakan dexamethasone. Semoga dengar ya. Iya, mudah-mudahan nih Mudah-mudahan dengar ya. penanya Jadi ya. tolong jangan gampang mengobati diri sendiri dengan terutama golongan dexamethasone. Hati-hati. Itu konsultasi sama dokter Betul. itu lebih baik. Betul. Obat apa sih yang Pas, terbaik, lebih yang pas supaya dan, keluhannya berkurang. dan mungkin diberikan tips-tips yang lebih lanjut ya dok ya untuk Betul. mengatasi melar-melarnya. Betul. Kalau dingin gimana Betul gitu. Tidak sekali. langsung untuk ke Menggunakan langsung ke Golongan dexamethasone. dexamethasone iya. Yang kedua dok, izin bertanya dok, setiap bangun tidur bibir saya kering, tenggorokan juga kering dan perih. Apakah itu tanda-tanda penyakit tertentu dok? Iya. Kalau yang setiap bangun tidur bibir kering, terus apa lagi? Tenggorokan kering. Perih. Iya, perih. Maaf ya, tidurnya mangap kah? Nah, ya kan? Kan ditanya setiap bangun tidur. Kenapa? Karena kalau kita namanya orang kalau tidur itu kan adalah suatu keadaan tidak sadar. Bisa mangap lah. Ini kan ada yang mulutnya terbuka, ada yang rapet, ya, ada yang Iya. seperti itu. Ada yang tidur cantik, ada yang tidur mangap. cantik, ada yang tidur capek banget gitu Oh, ya. gitu ya. Wah, kemana-mana. Nah, soalnya tadi kan pertanyaan saya setiap bangun tidur. Iya. Ada asumsi yang saya, karena kita kan nggak konsultasi secara langsung ya. Jadi kalau tidurnya setiap bangun tidur muncul kok keluhannya kok tenggorokan saya kering, bibir saya kering. Nah, mungkin pada saat dia tidur apa mulutnya terbuka, ada dan kemudian AC terlalu kencang atau kipas angin terlalu kencang, misalnya seperti itu kan akan mengakibatkan kering lah pasti. Rasanya setiap bangun tuh kok sakit ya. Nah, jadi kalau seperti itu harus bagaimana? Jadi harus ini mau tidur, berarti harus jadi kita harus menyetel diri kita sendiri. Jadi jangan sampai namanya mungkin saking pulesnya ya. Iya. Seperti itu ya. Karena capek Karena mungkin. capek. Mbak, Oh, ya. ya udah pasti kering. Karena kering. Tidur itu kan 8 jam. Iya. 6 sampai 8 jam. Kalau tidur malam ya pasti kan kering. Kalau kita pules itu kan tidurnya pules banget. Sebenarnya beruntung loh dia. Iya, bisa Pules tidur banget. ya dok ya. Ya, efek sampingnya bangun tidur mulutnya kering ya. Enggak kayak dokter udah mau tidur pulas Masih tiba-tiba ada ditelepon, telepon ya. gitu ya dok ya. Jadi ya saran saya prinsipnya mudah-mudahan itu bukan suatu penyakit tertentu ya. Karena memang tidak jelas yang dia keluhkan. Prinsipnya kalau kering ya lihat jangan-jangan asupan airnya kurang. Nah, karena asupan air itu juga sekarang kan tergantung berat badan. Ya memang idealnya ada yang bilang 2,5 sampai dengan 3 liter. Tapi kan itu dengan berat badan ideal. Tapi kalau berat badannya besar ya pasti lebih banyak lagi. Nah itu yang harus dia oh aku minumku cukup enggak ya? Kenapa ya kok aku tidur? Nah itu harus dilihat lagi. Iya. Jadi bagi penanya ini dilihat lagi dia tidurnya mangap apa enggak tadi ya dok ya. Jadi disuruh lihat yang Kalau nggak saudaranya tahu, gitu ya. Kalau nggak tahu ya nanti kalau dia nggak ada saudaranya ya dia pasang video lah itu di situ mangap apa enggak gitu ya dok ya. Kalau nggak mangap dilihat lagi asupan airnya ya dok ya. Betul. Dia memenuhi apa enggak. Betul. Gitu ya, Dok, Jangan ya. takutnya memang dehidrasi, cairannya kurang, jadi gampang mukosa. Karena itu kan mukosa tuh yang dia keluhkan. Mukosa mulut sama saluran tenggorokan ya. Itu kan mukosa semua. Jadi kalau dia ini kan bisa sangat kering kan enggak nyaman. Oh gitu ya dok. Padahal mukosa itu kan licin ya, ada pelumasnya terus menerus. Jadi perhatikan cairannya juga. Ya. Cairan, intake cairan yang harus diperhatikan. Yang ketiga dok, cara mendeteksi sedini mungkin untuk penyakit pernafasan itu bagaimana ya dok ya? Karena saya takut orang tua saya punya asma semua. Makasih sebelumnya. Ini kayak yang saya tanyakan tadi. Mungkin nggak apa-apa dok, Baik. diulangi lagi. Kalau Dok. untuk mendeteksi saya punya asma atau tidak ya lihat gejalanya. Karena saya berarti saya punya riwayat orang tua saya ada asma nih. Lihat muncul nggak gejala ke saya. Apa misalnya yang paling ringan nih? Batuk-batuk tengah malam atau menjelang dini hari. Ada sesak nafas atau tengah malam atau menjelang dini hari atau kadang aktivitas-aktivitas tertentu. Subuh ya misalnya gitu ya. Berwudu, terus dia bersin-bersin. Itu dilihat.
Karena pada prinsipnya kalau asma yang diturunkan itu pasti ada atopi yang diturunkan juga, alergi. Nah itu yang harus dia perhatikan. Kok berapa malam ini saya 1 minggu terakhir, saya jam 3 atau menjelang azan subuh saya terbangun karena batuk-batuk. Saya batuk terus. Nah, apa itu kan mulai mengganggu, datanglah konsultasi ke dokter. Tidak semua itulah, oh ini langsung diobati asma ya, tidak. Nanti dievaluasi, kita lihat seperti itu. Jadi beruntung kalau ada orang tua yang sudah tahu kalau orang tuanya itu punya penyakit saluran pernafasan, dia lebih aware untuk dirinya betul. sendiri. Jadi gitu kan ya, Dok, ya? sangat mungkin diturunkan. Tapi ada hal yang harus diingat bahwa tidak semua sakit saluran nafas itu menurun ya, tidak ya. TBC bukan penyakit menurun. PPOK, penyakit paru obstruktif kronis juga tidak menurun. Bronkitis juga tidak menurun. Cairan di paru juga tidak menurun. Kanker paru tidak menurun, tapi ada kata genetiknya ya, seperti itu. Genetik karena faktor Ada genetik keganasannya itu ya. Ada genetik kanker itu mungkin ada riwayat dan kepala dia kena CA seperti itu. Itu. Lanjut Dok, penderita sakit paru apakah lebih mudah terkena virus corona Dok? Terus cara mencegahnya bagaimana ya Dok ya? Jadi ini banyak sekali nih pertanyaan sama kalau saya di Polidok, saya punya asma, saya punya riwayat TBC, saya punya PPOK, saya bisa kena corona enggak? Orang yang sehat saja sangat mungkin kena corona, apalagi yang punya penyakit inflamasi kronis, ya seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah kalau yang sehat saja sangat mungkin terkena virus. Kalau orang yang punya penyakit inflamasi mungkin enggak? Ya sangat mungkin, karena virus ini tidak akan lebih berat pada orang asma. Maksudnya ini asma kena enggak gitu ya. Jadi siapapun bisa kena kalau memang tertular. Pada prinsipnya seperti itu. Tapi pada orang-orang yang sudah mempunyai penyakit inflamasi yang dikhawatirkan apabila terkena lebih berat keluhannya, itu saja. Jadi harus lebih hati-hati aja. Hati-hati aja. Makanya tadi protokol kesehatannya. Gimana kan tadi dia tanya nih, gimana Dok untuk mencegah supaya saya enggak kena? Kalau memang saya punya asma, pakai dong obat kontrolnya secara rutin supaya tidak terjadi serangan-serangan yang di luar yang tidak diinginkan. Pakai obatnya secara kontrolernya secara rutin. Bukan cuma asma, penyakit-penyakit hipertensi, diabetes mellitus, apapun yang punya komorbid ya. Itu menggunakan obatnya secara rutin. Yang kedua ya tadi kita pasti akan kembali lagi, jadi nggak boleh bosen. Ayo protokol kesehatannya, ayo dong protokol kesehatannya dibalikin lagi nih. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, meminimalkan keluar rumah, kontak dengan terlalu banyak, kumpul-kumpul dengan banyak orang, seperti itu. Intinya protokol kesehatan. Yes, balik lagi. Pokoknya saya nggak akan pernah bosan ngomong itu. Protokol kesehatan, ayo, protokol kesehatan, ayo, gitu ya. Makanya supaya, kita di sini juga pakai masker. Betul, ya, Dok, ya. Kan menjaga aku dan kamu. Iya, gitu ya Dok ya. Aku dan kamu, katanya gitu ya. Itu Dok. Lanjut Dok, pertanyaan selanjutnya. Dok, milih masker yang benar itu gimana ya Dok ya? Baik. Sekarang banyak yang jualan di pinggir jalan. Betul. Saya sering beli tapi bahannya terlalu tipis gitu. Masker yang baik itu gimana? Yes. Jadi memang sudah kita seringlah mendengarkan edukasi di TV, edukasi oleh tenaga kesehatan ya. Masker ada beberapa jenis ya, ada masker N95. Saya tidak buat contohnya ya. N95 kita pakai untuk merawat pasien-pasien airborne disease. Punyanya medis ya Dok. Yang medis ya, masker N95. Ada lagi masker bedah, ini yang saya pakai namanya masker bedah. Masker bedah ini digunakan oleh nakes, tenaga kesehatan. Jadi kalau masyarakat perlu enggak perlu ya. Nah ada lagi masker kain yang seperti Mbak April pakai, itu boleh dipakai pada masyarakat umum. Nah kenapa kalau nakes pakai ini? Karena kita berhubungan sama penyakit-penyakit yang di rumah sakit kan. Karena kita makanya di rumah sakit. Kalau saya nggak di rumah sakit, saya makanya masker kain. Kemana-mana saya pergi masker kain. Nah tipsnya, bagaimana kita memilih masker kain yang tepat untuk kita kan? Karena saya kan masyarakat umum nih. Nah, prinsipnya memang ada yang tiga lapis. Monggo, semakin intinya tuh adalah jangan sampai droplet ini bisa keluar, yang keluar bisa masuk lewat saringan kainnya. Jadi sebenarnya kalau mau dites itu harusnya boleh kayak meniup. Dipakai, cuman kan kadang kalau kita mau beli masker masa mau dicoba, nah itu ya. Jadi mungkin teman-teman sekalian harus sangat dipegang. Ini sekiranya kalau meniup, gitu ya, itu nggak akan keluar.
Jadi saya kalau beli masker kan pasti saya tanya sama yang jual. Ini kalau kadang dia promo, Bu ini kalau seandainya ibu pakai, nanti kalau ibu sudah beli, ibu coba deh tiup. Itu nggak akan ada angin yang sampai keluar. Nah itu yang baik, yang paling gampang deh cara kita yang mau. Atau ada api misalnya ya, tiup aja, mati nggak itu? Oh gitu ya Dok. Yang paling gampang. Kadang-kadang kalau penjual masker kan sekarang bersaing. Iya. Nah, tapi kita juga jangan yang, oh ini 10.000 dapat 10, ya mikirlah. 10.000 10 kipi ya. Gitu ya. Kain apakah ini? Ya cari itu yang kualitas yang nggak usah terlalu mahal. Ya. Siapa tahu ada loh. Nanti sebentar lagi 10.000, 10 biji 10.000. Itu kalau harga kain udah turun banget mungkin ya gitu. Jadi tetap harus dipilih kualitasnya. Nah, cara ngetesnya tadi yang saya bilang gampangnya coba aja meniup. Sampai enggak gitu ya, sampai keluar. Nggak ada rangsang angin sampai ke tangan depan kita, insya Allah itu akan aman. Di luar juga nggak akan masuk ke kita. Itu yang cara yang paling gampang. Tiup lilin aja, misalnya ada lilin, korek misalnya ya. Ada korek, disuruh tiup aja. Kalau nggak mati itu apinya, berarti bagus ya Dok ya. Masker kainnya bagus lah ya. Jadi meminimalkan adanya droplet. Oh, gitu. Intinya meminimalkan droplet. Jangan sampai gitu. kita keluar nanti nggak melindungi aku dan kamu, ya toh? Iya. Intinya melindungi aku dan kamu. Iya betul. Gitu ya. Masker N95 untuk tenaga medis yang di ruang isolasi, ruang-ruang COVID ya, seperti itu. Terus yang masker bedah untuk tenaga medis, tenaga kesehatan yang berdinas yang di rumah sakit. Iya, yang di rumah sakit. Jadi jangan salah ya ini sahabat PKU. Masyarakat umum cukup menggunakan masker kain. Cara ngetesnya tadi sudah dijelaskan sama Dokter Popi. Yang gampang lah ya, yang paling gampang bisa kita lakukan. Lanjut. Apakah sering makan permen pelega tenggorokan akan ada efek sampingnya, Dok? Kalau dia punya pelega tenggorokan itu isinya ada min. Ya, min. Kalau dia ada riwayat alergi atau itu pasti akan ada efeknya, efek samping jangka panjang. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya biasa aja kalau memang tenggorokannya lagi tidak nyaman, pakai pelega dengan permen-permen min itu dia nyaman silahkan. Tapi kalau sudah tidak ya enggak perlu. Seperti itu. Itu ya. Intinya yang berlebihan itu enggak baik lah. Enggak usah tiap hari saya harus makan pelega tenggorokan supaya tenggorokan saya baik. Tidak, karena pada prinsipnya Allah itu menciptakan tenggorokan kita itu sudah ada bakterinya, flora normal, ada yang jahat juga istilahnya ya. Tapi itu semua untuk mekanisme perlindungan supaya ada yang nggak masuk ke tubuh kita ini nggak akan langsung masuk ke organ-organ yang penting, paru, jantung ya misalnya yang bawah-bawah. Tapi kalau kita terlalu sering makan permen min, dia punya efek nggak membunuh flora normal yang ada di situ. Yang flora normal itu yang baik ya, kuman-kuman baik lah, kuman-kuman baik yang ada di tenggorokan. Kalau permen min itu punya efek ke sana ya kan nanti flora normalnya mati, malah kuman yang tidak baiknya meningkat, jumlahnya malah terjadi penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Tuh intinya jangan berlebihan. Lindungi tenggorokan ya seperlunya aja ya, minum air putih hangat ya, biar boleh, yang normal di situ biar tetap di situ. Betul. Gitu ya Dok ya. Lanjut Dok. Melakukan rapid test dan swab test apakah menjamin kita tidak tertular corona, Dok? Ya. Tidak ada yang menjamin. Sudah rapid, sudah swab, saya negatif semua. Batasannya sekarang 2 minggu. 14 hari ya? 14 hari berlakunya. Setelah itu ya kalau kita kontak dengan pasien COVID tanpa APD, kemungkinan besar akan tertular. Tinggal tertularnya ringan, sedang, berat, seperti itu ya. Iya. Nah, jadi tidak ada yang menjamin rapid itu tidak kena COVID, tidak. Rapid adalah pemeriksaan penunjang, membantu kita nih. Ada kriteria yang memenuhi, jangan-jangan kok COVID misalnya gitu ya. Kriterianya dihitung, kok memenuhi, kita lakukan rapid test. Oh ternyata reaktif. Gold standarnya adalah dengan swab PCR test ya. Yeah. Dengan swab itu. Jadi disitulah alat diagnostik yang membantu kita tenaga medis supaya untuk memberikan terapinya tepat dan benar. Sesuai, betul. Jadi tidak menjamin ya. Tidak menjamin. Jadi yang sudah tadinya positif kemudian
PCR jadinya sudah Negatif, negatif 2 kan kali. sudah sembuh dia. Sudah sembuh, nanti keluar dia Keluar, tidak protokol lagi. tidak protokol kemungkinan- lagi, kontak lagi, kena lagi, sangat mungkin. Walaupun memang belum diteliti ya, walaupun yang kena ini pasti sudah ada antibodi. Kalau kita kena virus, ada di tubuh kita, itu baiknya Allah sama kita ya. Begitu kita kena ada antibodi. Cuman kan memang sekarang belum diukur tahan berapa lama tuh antibodi. Karena baru ya dok ya, ini Karena tuh salah satu ilmu yang baru, betul. penyakit baru, Iya, jadinya betul ya sekali. kita sesuai protokol. Kembali lagi protokol betul ya dok sekali. ya. Tuh, terakhir dok, pertanyaan dok. Ini yang pertanyaannya saya juga mau bertanya juga dok. Pandemi ini kapan berakhir dok? Ini pertanyaan yang paling sulit ya. Saya kalau ditanya juga sama pasien, dok, pandemi ini bakal berakhir nggak? Yuk kita jawab sama-sama. Kalau mau berakhir, bukan cuman saya, semuanya harus melakukan protokol kesehatan yang tidak akan pernah bosan. Kami peringatkan ya, diingatkan lagi. Pengennya berakhir, yuk berdoa bersama ya. Iya. Berdoa bersama, minta sama Allah supaya segera diangkatlah pandemi ini, selesailah semuanya, tidak ada lagi lah korban-korban, yang sakit disembuhkan. Jadi kalau ditanya berakhir, semoga segera berakhir ya. Saya berharap sekali seperti itu ya. Semoga segera berakhir ya dok ya. Kalau jawaban saya ya harus berakhir, Harus tinggal berakhir ya, dok ya. tinggal proses berakhirnya ya. Mbak April, proses berakhir itu bukan cuma dari dokter, bukan dari perawat, tapi teman-teman masyarakat juga, keluarga juga seperti itu. Iya. Jadi kalau masyarakat sekalian, sahabat PKU sekalian bertanya, kapan sih pandemi ini berakhir? Kita juga akan bertanya balik. Anda mau berakhir kapan? Gitu ya dok ya. Kita sama-sama ingin berakhir karena pandemi ini tidak ditentukan oleh dokter spesialis paru ataupun teman-teman di tenaga medis, tapi juga oleh masyarakat juga. Betul. Kalau masyarakat umum, sahabat PKU sekalian mematuhi protokol kesehatan, tertib menggunakan masker, tidak berkerumun, berkerumun tapi tetap menjaga jarak. Betul. Kemudian patuh cuci tangan. Kita berdoa semoga berakhir. Segera berakhir. Itu ya dok amin, ya. Amin. Itu dok. Ya setuju. Terakhir. Setuju ya. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang kembali. Nggak kapok ya dok ya, bergabung dengan kolaborasi di sini. Tetap sehat ya dok ya, tetap semangat, tetap berjihad untuk masyarakat. Iya, insyaallah. Demikian program acara kolaborasi sore hari ini, episode 8 Juli 2020. Saya Aprilia Ahmad atas nama moderator yang membawakan acara pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat PKU sekalian. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara kolaborasi komunikasi lintas bidang oleh praktisi setiap hari Rabu mulai pukul 4 sampai dengan 5 sore dengan tema yang menarik lainnya. Selanjutnya jangan lupa subscribe channel YouTube PKU Gamping, nyalakan loncengnya jangan lupa biar kalau ada update-update dari RSPKU Muhammadiyah Gamping langsung ada notifikasinya. Tuh. Terus jangan lupa follow Instagram PKU Muhammadiyah Gamping @PKU Muhammadiyah Gamping. Di situ juga akan ada info-info menarik lainnya. Kita tutup acara program sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukupkan sekian, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.